Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus ROG Zephyrus G14 G14. Buat saya pribadi, G14 ini adalah laptop gaming yang terbaik. Soalnya baru kali ini, abis nge-review sebuah laptop gaming, saya benar-benar serius mikir. Beli nggak ya? Beli nggak ya buat dipakai harian? Pikiran kayak gitu jarang banget muncul buat sebuah laptop gaming. Kemarin-kemarin kita udah pernah ngebahas mothership yang harganya 130 juta itu. Nope, saya cuma buat seru-seruan doang bikin videonya, nggak ada niat make. Terus entah udah ada berapa banyak juga laptop gaming yang udah kita bahas di channel ini. Semuanya ya seru aja buat dites, tapi nggak ada niat buat saya pakai terus. Alasannya simple, buat saya yang tiap hari bawa laptop sana-sini, ukuran laptop gaming yang gede sama yang bobotnya berat itu bakal lebih banyak nyusahinnya daripada ngebantu hidup. Tapi ROG Zephyrus G14 ini beda. Si kecil ini cuma punya bobot 1,7 kg, panjang lebarnya nggak jauh beda dari kertas A4, dan ketebalannya cuma 1,99 cm. Malahan kalau kita ambil varian yang nggak ada animatrixnya ini, dimensinya bisa lebih tipis lagi, jadi 1,79 cm. Compact banget. Ya, animatrix ini apaan Anda nanya? Ya, iya juga sih. Pasti Anda lumayan salfok sama fitur yang agak unik ini ya. Sering kelihatan di toko pulsa atau toko HP soalnya. Jadi di bagian cover depan Zephyrus G14 ini, ada ribuan lubang kecil yang di baliknya itu udah diisi lampu LED warna putih. LED-nya bisa kita custom lewat software Armoury Crate di bagian Animatrix. Di sana kita bisa masukin gambar atau GIF apapun buat ditampilin di LED-nya tadi. Kayak sekarang saya bisa masukin logo Tokopedia sambil mau ceritain kalau sebenarnya kita bisa daftar membership di official store favorit kita di Tokopedia. Saya udah bikin membership buat brand Anchor karena di sana banyak promo menarik khusus buat membernya. Lihat sistem membership, kita bisa ngumpulin stempel tiap belanja, terus ada kupon khusus member, dan ada banyak promo menarik lain. Saya saranin sih iseng daftar aja ya, gratis juga soalnya. Caranya tinggal ke bagian akun, terus pilih toko member, di sana kita tinggal pilih mau gabung sama brand apa. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi. Gak nyangka sih bakal berguna juga fitur kayak gini. Soalnya pas pertama kali saya lihat Animatrix ini, saya ngerasa kalau Asus agak maksa buat hadirin ini fitur. Kayaknya udah buat penebusan dosa doang karena mereka udah ngilangin RGB di laptop ini. Jadi ya udahlah kasih LED di depannya aja. Padahal kalau nggak ada Animatrix atau RGB pun saya sangat oke. Justru desainnya yang simple kayak gini malah jadi nilai yang plus banget buat saya. Buat varian warna Moonlight White ini dia kelihatan bersih banget. Cuma ada lubang LED tadi dan di pojok kiri bawahnya ada logo ROG kecil. Plus tulisan yang kelihatan kayak emblem. Buat saya ini keren banget. Saya suka laptop gaming yang kayak gini. Compact, enteng, dan nggak mencolok. Kecuali kalau Animatrix-nya tadi kita hidupin. Nah, kalau buat performanya gimana? Ini ROG kan? Harus kenceng dong. Body secuil ini mah bisa apa sih? Jawabannya bisa bikin saya senyum dan ngasih 2 jempol buat performanya. Semuanya berkat performa CPU-nya yang pakai Ryzen 9 4900HS dengan 8 core dan 16 thread. Parah! Skor Cinebench R20 yang saya dapetin bisa tembus 4062 poin buat multi-core dan 483 poin buat single core. Itu tinggi banget. Buat ngasih konteks, prosesor mobile terbaik dari Intel yang ada di pasaran sekarang, Intel i9 9980HK, dapetin skor 4000-an juga, mirip-mirip kayak si R9. Tapi skor Intel yang 4000-an tadi, ada plot twist-nya. Dia didukung sama mesin yang ukurannya bongsor banget, si Helios 700 yang kipasnya di mana-mana. Infonya ini saya dapetin dari channel Linus Tech Tips, soalnya saya nggak punya mesin yang pakai i9, jadi nggak bisa saya bandingin langsung. Performa yang ganas tadi juga bisa dijaga stabil ya, pas saya tes pakai stress test di 3D Mark TimeSpy pakai mode performance. Zephyrus G14 ini lolos dengan skor 97,7%. Suhu CPU-nya berkisar di antara 80 ke 90 derajat Celcius kalau GPU-nya rata di 74 derajat Celcius. Saya cukup pakai mode performance aja ya, karena saya udah coba mode turbo dan suara kipasnya buat saya agak kekencengan sih. Mode performance itu udah yang paling balance lah. Udah performanya kenceng, suara nggak terlalu keras, dan lumayan adem. Saluran pembuangan panas di laptop ini juga lumayan bagus. Lubangnya ada lumayan banyak soalnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan ada yang nembak ke belakang juga yang kena layar bagian sini. Jadi walaupun laptop ini punya bodi yang kecil, tapi performanya nggak kalah sama yang bodinya gede banget.
buat CPU-nya ya. Soalnya kalau kita ngebahas kecepatan NVMe SSD-nya yang punya ukuran 1 TB, kecepatan bacanya ada di angka 1,7 GB per detik sih, itu standar aja. Bagian GPU-nya juga, performa Zephyrus ini udah oke banget. Semua game yang lagi saya mainin bisa lancar jaya. Nggak ada masalah, tapi jelas bukan yang terbaik ya, bukan GPU yang dipakai buat ngincer game rata kanan. Kepentok sama ukuran bodinya sih, jadi ya ditipisin gitu, soalnya dia pakai RTX 2060 tipe Max-Q juga yang memang salah satu fokusnya itu hemat tempat. Buat main game Borderlands 3, saya paling nyamannya pakai preset medium aja, biar bisa dapetin 70-80an FPS. Kalau preset high kadang bisa drop ke 50an, kalau nggak 60an itu nggak jos sih kalau buat saya. Kalau buat main One Piece Pirates Warrior 4 sih aman banget ya, mau musuhnya lagi seramai apapun pasti tetap mentok di 60 FPS. Kalau The Witcher kita bisa pakein preset high, dia bakal stabil di 70-80an FPS. Dan kalau buat main game yang paling enteng, CSGO kita bisa manfaatin layar 120Hz-nya lah. Soalnya kalau game ini dia preset paling high pun dia dapetnya 150an FPS terus ke atas, sampai tumpah-tumpah. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar 120Hz, ukuran layar Zephyrus G14 ini 14 inci ya, resolusinya Full HD dengan sRGB 100%, dan udah patent validated. Si Zephyrus G14 ini juga punya varian layar yang 60Hz, tapi itu resolusinya lebih tinggi, 2K. Kalau saya sih jelas sangat nyaranin Anda buat ngambil varian yang 120Hz aja ya, kalau Anda ada niat main di laptop ini, tapi kalau nggak sih ya 2K oke lah. Yang pasti sih, mau apapun pilihan layar yang Anda ambil, laptop ini nggak punya webcam. Sayang banget. Mungkin kalau buat Zephyrus generasi kemarin yang bodinya gede, yang gaming banget, ya nggak punya webcam, oke lah, mungkin gamer jarang pakai ya. Tapi di G14 ini sayang aja, soalnya desainnya ini kayak udah cocok dipakai buat kerja kantoran juga. Nggak lengkap rasanya kalau nggak ada webcam. Apalagi sekarang masa-masa WFH gitu ya. Webcam itu tambah penting lah. Asus ada bilang kalau di paket penjualan Zephyrus G14 ini ada dikasih webcam eksternal di kotaknya, tapi itu cuma ada di beberapa SKU aja, jadi pastiin dulu sebelum beli. Kalau soal nggak bisa pakai face recognition di Windows Hello sih, saya nggak terlalu masalah ya, soalnya di G14 ini ada sistem biometrik yang pakai sidik jari di tombol powernya, jadi minimal nggak usah login pakai password atau PIN lagi lah. Tapi kalaupun harus ngetik password sih, saya seneng-seneng aja sih, soalnya keyboard di Zephyrus G14 ini enak buat diketik. Script video ini aja saya ketik di laptop ini, dan tentu aja feel-nya nyaman banget. Touchpad-nya juga punya posisi yang pas di tengah, feel nekennya enak, dan tombolnya udah kegabung semua. Yang menurut saya agak kurang dari keyboard laptop ini mungkin ada di backlit-nya ya, yang terangnya itu nggak rata, entah kenapa. Backlit di huruf R bisa lebih terang dari huruf E sama T sama Y, dan itu ada di kanan kirinya, tetanggaan doang. Huruf-huruf lain juga ada yang terang, ada yang nggak terang. Dan satu lagi, keyboard di laptop ini bakal kerasa agak anget pas kita pakai buat main game. Kayak pas saya main Borderlands 3, hampir seluruh permukaan keyboard yang kebuat dari bahan magnesium alloy ini ada di sekitar 40-an derajat. Yang paling adem itu ada di sekitar tombol 1 sama tilde, itu 30-an derajat. Nggak terlalu ngaruh ke experience main sih, tapi kalau bisa lebih adem jelas bakal lebih enak.
Buat kelengkapan portnya sendiri, di sebelah kiri laptop ini ada satu port AC, HDMI, USB Type-C 3.2 Gen 2, dan di kanannya ada satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 dan dua USB Type-A 3.1. Plus ada Kensington lock juga. Kalau speakernya dia ada di atas sama di bawah ya, suaranya udah mantep banget, saya suka. Dan mau tahu poin terakhir yang saya suka dari laptop ini? Baterainya. Mungkin nggak ketebak ya karena bodinya kecil. Ya sih, udah nggak mencolok, enak dibawa-bawa, baterainya juga awet banget. Kapasitas 76 Wh-nya bisa dipakai buat browsing web pakai koneksi Wi-Fi 6 di brightness 50%. Baterainya bisa tahan 9 jam lebih. Pusing sih, Zephyrus G14 ini cocok dipakai buat kerja, siap hajar juga kalau dia diajak main game. Menggoda banget. Pada akhirnya saya tetap pakai ZenBook Duo ya, karena walaupun powernya nggak segila Zephyrus G14 ini, tapi dia punya layar kedua yang sampai sekarang belum bisa diganti sih. Harga si G14 ini juga lebih tinggi, varian R9 harganya 3499 juta. Kalau yang R5 baru lebih murah, 18299 juta. Ya, mau berapapun harganya, Zephyrus G14 ini tetap hebat lah. Dia bikin saya yang selama ini ngehindarin laptop gaming, bisa mikir buat pakai dia aja sebagai laptop utama. Jarang-jarang ada laptop gaming kayak gitu. Demikian review gadgetin buat Asus Zephyrus G14. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini dikira laptop sayang ya kalau ini dihidupin mulu. Nanti sekeren ini dikira aneh-aneh lagi.